Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita bertemu di channel YouTube Ustadz Mahmud Harahap dalam hal membahas seputar tentang ilmu faraid, waris mewarisi, dan sekaligus juga membahas masalah zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini insyaallah kami akan menyampaikan tentang tata cara ataupun langkah-langkah bagaimana untuk membagikan harta warisan. Langsung saja saudaraku yang dirahmati Allah. Untuk membagikan harta warisan, ada beberapa langkah yang harus kita lalui supaya proses pembagian harta warisan itu sesuai dengan ajaran Islam ya. Yang pertama, cek dulu syarat yang menjadi waris mewarisi ya. Syarat faraid kalau dalam bahasa kitab disampaikan. Cek dulu tiga-tiganya, apakah dia ada, sudah lengkap nggak tiga-tiganya. Syaratnya itu dilengkapi dulu. Kalau sudah lengkap, itu langkah yang pertama ya. Kalau sudah lengkap syaratnya, maka tetapkan langkah yang kedua ya. Tetapkan ahli warisnya. Bagaimana cara menetapkan ahli warisnya Ustadz? Itu sudah kami bahas dalam 2 video yang sudah kami upload di channel yang sama ini. Silahkan ditonton balik, tonton ulang supaya paham bagaimana cara menetapkan ahli waris yang seperti apapun modelnya. Insya Allah paham dengan bagaimana cara menetapkan ahli waris. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah ahli waris ada, maka masuklah kita menetapkan bagian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tolong dipahami, kita berbicara tentang bagian bukan siham. Kalau bagian adalah bagian yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, kalau siham adalah bagian pasti dan itu penyalurannya. Jadi ini kita langkah yang ketiga adalah menetapkan bagian. Bagaimana cara menetapkan bagian ahli warisnya Ustaz? Saudaraku yang dimuliakan Allah, perhatikan, simak dengan baik-baik video ini supaya paham bagaimana cara menetapkan bagian untuk ahli waris yang sudah pasti ya. Ahli waris ada 25 semua. Nah, untuk menetapkan bagiannya berapa, ini kami sampaikan yang 25 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu namanya yarisu bil furud. Dia mewarisi secara fardu. Maksud fardu itu adalah bagiannya sudah pasti Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Sudah pasti. Jadi ini nggak bisa diganggu gugat lagi. Allah yang menetapkan bagiannya. Yang kedua, ada yang namanya yarisu bit ta'sib. Dia mewarisi secara asabah. Maksud asabah itu apa Ustaz? Dia hanya mendapatkan sisa. Sisa dari mana? Sisa dari setelah bagian orang-orang yang Allah tetapkan bagiannya di Al-Quran dikeluarkan semua dan harta warisan masih sisa, maka inilah sisa yang menjadi bagian orang-orang yang menjadi asabah tadi. Langsung saja kita kepada kelompoknya. Siapa-siapa Ustaz yang mendapat warisan bagiannya Allah tetapkan dalam Al-Quran? Dari yang 25 itu, dan ada 13 orang Allah tetapkan bagiannya dalam Al-Quran. 13. Dan 12 menjadi bagian asabah. Siapa-siapa itu yang 13 Ustaz yang bagiannya tetap dalam Al-Quran? Dengarkan baik-baik saudaraku. Yang pertama adalah zaujun, suami. Pasti bagiannya. Kalau tidak 1/2, 1/4. Yang kedua ayah. Bagiannya pasti dalam Al-Quran. Kalau tidak 1/6, 1/6 plus asabah. Kalau tidak itu adalah asabah saja. Itu bagiannya. Yang ketiga kakek. Kakek pun pasti bagiannya dalam Al-Quran ada 4 macam. Yang keempat adalah saudara seibu. Saudara seibu. 4. Udah 4 ya, saudara seibu. Yang kelima siapa Ustaz? Ini saya rangkum menjadi satu aja. Enggak cuma yang kelima ya.
dari 5 sampai 13 itu semua diisi oleh perempuan ahli waris itu semuanya, kecuali yang memerdekakan, illal mu'tiqah. 10 ahli waris perempuan, yang 10 ini bagiannya sudah pasti Allah tetapkan dalam Al-Quran, kecuali 1. Berarti 10 dikurang 1 sisa 9. Siapa itu yang 1? Yang memerdekakan. 9 ditambah 4 tadi sudah saya sebutkan, suami, ayah, kakek, saudara seibu, tambah 9 perempuan, maka jadi 13. Inilah yang bagiannya pasti Allah tetapkan dalam Al-Quran. Udah, ini nggak bisa diganggu gugat. Selain daripada itu semua dari ahli waris yang 25, selain daripada yang 13 tadi, maka dia mendapatkan harta warisan dari jalan asabah, hanya menunggu sisa saja. Ini harus kita pahami, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, setelah dapat kita bagian yang pasti berapa, maka kita tinggal nanti membagikan. Saya sampaikan secara singkat, saudaraku yang dirahmati Allah. Bagian yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ini sebenarnya udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Tidak bakalan bertambah dan tidak bakalan berkurang, kecuali masuk kategori hijab nukson, ya, yang mana bagiannya seharusnya 1/2, maka beralih menjadi 1/4 karena ada yang menghijabnya. Dengan arti kata dia masih mendapat tapi bagian berkurang. Ada juga saatnya bagian itu bertambah dari yang semestinya. Seharusnya dia mendapat 60 juta, tapi karena keadaan pembagian harta warisan menuntut dia supaya dirat, maka dia nggak dapat 60 juta, ujung-ujungnya mendapat 80 juta. Bisa seperti itu. Bergantung kepada proses perjalanan pembagian ahli waris, dan bergantung kepada jumlah ahli warisnya, dan bergantung kepada siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya. Insya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, di video setelah ini akan kami upload bagian-bagian yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Yang terakhir, kami mohon kepada seluruh para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz, para buya, untuk tetap memantau dan mengontrol perkembangan channel kami. Mana tahu ada kesalahan dan kekeliruan, kami tidak menutup mata dan tidak menutup telinga. Untuk kami semua menampung masukan-masukan yang bertujuan untuk mengembangkan channel dan bertujuan untuk mengolah, ya, memperbaiki kesalahan yang ada di dalam diri kami. Sekian saja. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.